Oke, selamat datang di rumah saya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik-baik semuanya? Yang diberkati Tuhan katakan amin. Siap untuk firman Tuhan? Bapak, kami mengucap syukur pada sore hari ini karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan sekali lagi kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, semua yang baik, yang daripada Tuhan, sudah Tuhan sediakan buat kami dan ada di sini. Dan kami siap untuk mengambil semuanya yang Tuhan sudah sediakan buat hari ini. Dan kami percaya kami semua akan diberkati Tuhan. Semua energi negatif kami tolak dari ruangan ini, yang positif ada di tengah-tengah kami. Dan roh Allah yang positif itulah yang akan mengajar kami semua perkataan Yesus. Sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh berjalan di dalamnya. Dan kami minta ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dan semua yang siap sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang kehujanan katakan amin. Rupanya di luar tadi hujan. Tapi kita mengucap syukur karena sore hari ini kita bisa ada kembali dalam rumah Tuhan. Seperti yang saya sudah sampaikan pada saudara, kita sudah masuk pada minggu yang ketiga. Minggu lalu saya katakan bahwa saya ingin menyampaikan pada saudara apa yang Tuhan berikan, isi hatinya Tuhan buat kita untuk tahun 2020. Sepanjang tahun 2020, kalau minggu lalu saya ulangi sedikit buat saudara bahwa itu adalah tema untuk 5 tahun ke depan. Years of expansion atau tahun-tahun pengembangan. Namun untuk selama 1 tahun ini, selama tahun 2020, kita akan sama-sama belajar dan membangun kehidupan kita. Dan saya ambil tema itu House of Worship. Jadi saudara nanti akan banyak mendengar tentang House of Worship, tentang rumah, tentang keluarga, tentang diri, dan tentang bagaimana kita membangun hidup kita. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa Yesaya pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, bahwa rumah Tuhan katanya, pada hari-hari terakhir rumah Tuhan itu akan menjadi tempat yang kuat, tempat yang berpengaruh, tempat yang berdampak. Kenapa? Karena dari rumah Tuhan akan keluar perkataan-perkataan, pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itulah maka bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun ke dalam rumah Tuhan. Dan akan terjadi perubahan paradigma di dalam masyarakat kita. Dan itu yang kita doakan sama-sama. Jadi selama 5 tahun ke depan kita akan bicara mengenai years of expansion. Tahun-tahun ekspansi di mana kita akan mengekspansi kehidupan kita. Untuk jadi berkat buat banyak orang di luar sana. Namun untuk tahun ini saudara, untuk tahun ini saja kita akan sama-sama belajar mengenai house of worship. Kenapa? Saya berdoa, Tuhan kenapa Tuhan kasih judul ini? Kenapa Tuhan kasih tema ini? House of worship. Bicara tentang rumah. Bicara tentang tempat tinggal. Bicara tentang sebuah tempat di mana kita akan nyaman di situ, tempat di mana kita bertumbuh di situ, tempat di mana kita diterima di situ, tempat di mana kita mulai sesuatu dari situ. Saudara ingat perkataan yang sudah sering kali saya katakan juga, home is a place where everything starts. Rumah adalah tempat di mana segala sesuatu dimulai. Semua kejahatan dimulai, sebetulnya bibitnya ada dari rumah. Semua kebaikan di masyarakat, bibitnya semua dari rumah. Jadi apapun yang terjadi saudara, itu selalu dimulai dari rumah. Jadi kalau ada orang yang mungkin hidupnya luar biasa hebat di luar sana, pasti ada pengaruh dari rumah yang dia bawa ke luar sana. Atau sebaliknya juga sama, kalau berantakan hidupnya luar biasa di luar sana, pasti juga ada bibit pengaruhnya dari rumah. Jadi home is a place where everything starts. House, tempat kita tinggal, rumah di mana kita tinggal, itu adalah awal dari semua kehidupan kita. Nah namun saya ingin bahas ini buat saudara, dan kita akan bahas selama 1 tahun ke depan. Saudara siap untuk ini? Oke. Nah apa isi visinya GSC Bethlehem? Kalau visinya GSC Bethlehem adalah menjadi pembangun kehidupan murid Kristus yang hidup dengan nilai-nilai kerajaan sorga selama ada dalam dunia ini. Jadi kita mau jadi pembangun kehidupan. Kita bukan mau jadi orang kaya. Kita bukan mau jadi orang yang sukses, tapi kita mau jadi pembangun kehidupan. Karena kalau kita menjadi pembangun kehidupan sesuai dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat saudara sore ini, maka otomatis saudara semua yang kita butuhkan untuk membangun kehidupan orang lain, itu Tuhan akan cukupkan. Ya, kenapa kita diberikan kekayaan? Bukan untuk diri sendiri. Kekayaan kita adalah untuk membangun kehidupan orang lain, membangun orang-orang yang ada di sekitar kita, membangun masyarakat kita. Semua yang Tuhan percayakan kepada kita seharusnya adalah untuk membangun kehidupan. Dan itu yang Tuhan Yesus mau. Dan saya akan mulai dengan Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Saudara siap-siap dengan ayat-ayat. Ada begitu banyak ayat yang akan saya bacakan buat saudara. Dan saya berharap saudara akan bisa ikuti dan saudara bisa catat-catat. Matius 16 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus dan di atas gunung batu ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini perkataan Yesus kepada Petrus saudara. Ingat ceritanya waktu itu Petrus, waktu itu murid-murid
dan termasuk Petrus ada di sana. Yesus tanya, menurut kalian aku ini siapa? Ada yang bilang katanya, oh kamu adalah Elia, kamu adalah nabi ini, nabi itu dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba Petrus nyeletuk. Petrus bilang, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada saat itu Yesus bilang, tepat apa yang kamu ngomong. Itu dari pewahyuan dari sorga tuh terus. Dan Yesus bilang, di atas batu karang itulah aku akan mendirikan jemaatku. Nah, saya nggak akan bahas di atas batu karang ya, karena memang gereja dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Nggak ada satu gereja pun yang dibangun di atas kebenaran seseorang. Nggak ada aliran gereja manapun yang dibangun di atas kehebatan pendetanya. Enggak. Gereja dibangun di atas kehebatan firman Tuhan. Gereja dibangun di atas kekuatan firman Allah yang melampaui segala pikiran manusia. Dan itulah kehebatannya gereja, saudara. Nah, oleh sebab itu, saya ingin membahas kepada saudara secara khusus saja bagian perkataan Yesus yang bilang, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Aku akan mendirikan gerejaku. I will build my church dalam bahasa Inggrisnya. Aku akan mendirikan gerejaku. Dalam terjemahan yang lainnya juga disebutkan, aku akan mendirikan tempat tinggalku. Aku akan mendirikan my dwelling place. Aku akan mendirikan rumahku. Aku akan mendirikan itu sehingga alam maut tidak akan menguasainya. Nah, saya mau ajak saudara pada sore hari ini menelusuri ayat-ayat ini dan kita akan sama-sama melihat bagaimana apa sih yang Tuhan mau mengenai membangun rumah ini. Apa yang dimaksudkan dengan rumah ini? Nah, saya mau mulai dengan Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ini adalah firman yang biasa kita dengar dan Yesus sendiri yang mengatakannya. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan, aku datang supaya mereka punya hidup. Nah, saudara, jadi ada dua kata yang penting, saudara, di dalam perenungan kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Yesus mau membangun rumah. Dan yang kedua, dia datang memberikan hidup. Hidup dalam segala kelimpahannya. Saya mau tanya dulu by the way. Berapa banyak dari saudara mau hidup berkelimpahan? Katakan amin. Yes? Mau? Mau? Yakin? Enggak ada pertanyaan menjebak, enggak ada. Saudara kayaknya takut gue dijebak nih. Enggak. Siapa yang mau hidup berkelimpahan? Katakan yes. Kita semua mau hidup berkelimpahan. Tetapi ini yang mesti jadi paradigma kita. Ini menjadi parameter kita. Ini menjadi satu perspektifnya kita. Kita mesti sama di sini, saudara, bahwa hidup berkelimpahan itu bukannya berkelimpahan dengan harta saja. Bukan berkelimpahan dengan uang, bukan berkelimpahan dengan deposito, bukan berkelimpahan dengan aset-aset yang begitu banyak. Yes, puji Tuhan kalau itu ada, kalau itu diberkati oleh Tuhan, kalau itu dipercayakan Tuhan buat kita. Tetapi harus selalu dimulai dengan berkelimpahan dari dalam hidup kita. Berkelimpahan itu di dalam sini loh, saudara. Kita kelimpahan dengan kasih karunia. Kita kelimpahan dengan kebaikan. Kelimpahan dengan kemurahan. Kelimpahan dengan perbuatan-perbuatan baik. Kelimpahan dengan hikmat. Kelimpahan dengan kreativitas. Kelimpahan dengan semua yang positif dari Tuhan. Kelimpahan di dalam kita, saudara. Saudara bisa bayangkan sekarang ya, kehidupan kelimpahan yang seperti itulah yang akan menghasilkan ada begitu banyak kelengkapan aset yang akan Tuhan percayakan kepada kita untuk dikelola. Sehingga waktu kita diberkati dengan kekayaan, waktu kita diberkati dengan kelimpahan aset, saudara, kemungkinan besar saudara banyak di sini yang akan kelimpahan aset. Cepetan katakan amin. Dan kalau saudara dipercayakan, kita dipercayakan kelimpahan aset yang luar biasa dengan dimulai dari kehidupan yang berkelimpahan, maka semua berkat aset atau apapun kekayaan namanya, itu gak akan pernah merusak kita. Tapi kalau kita gak diperlengkapi dengan kekayaan, kelimpahan di dalam ini, dan terus kita dapatkan semua karena mungkin pintar, karena cerdas, karena pintar dagang, pintar kerja dan lain sebagainya, pintar bisnis, akhirnya dapat kekayaan. Kekayaan ini akan merusak hidup kita. Dan ujungnya adalah rumahnya rusak. Jadi kalau kita nggak membangun duluan tempatnya, rumahnya, kontainernya, maka semua yang baik yang ada itu akan rusak. Makanya kenapa Yesus bilang begini, anggur baru nggak bisa dimasukin di dalam kantong anggur yang lama. Kenapa? Kalau dimasukin kantong anggurnya rusak, anggurnya pun terbuang. Jadi rusak semuanya. Tetapi kalau kamu mau anggur yang baru, mau berkat yang baru, siapin kantongnya juga baru. Sehingga waktu kamu dapetin sesuatu yang baru masuk dalam kantong yang baru, itu baru tahan lama dan kuat.
Itu baru hebat. Oleh sebab itu saudara, jangan cuma mau sekedar berkat materi yang berkelimpahan. Puji Tuhan sekali lagi untuk berkat materi. Kita nggak mau jadi orang yang munafik yang nggak, wah saya nggak perlu kayak gituan. No, kita perlu itu. Tetapi bukan itu intinya. Intinya adalah mari kita bangun rumahnya terlebih dahulu. Kalau rumahnya terbangun, maka semua yang Tuhan percayakan kepada kita, itu nggak menjadi kutuk buat kita, tapi akan jadi berkat buat kita. Yang bersama dengan saya katakan amin. Nah, tapi masalahnya begini, pertanyaan, kenapa Tuhan pakai kata rumah? Dan kata rumah itu konotasinya apa sih sebenarnya? Rumah itu maksudnya apa? Nah, kalau Alkitab bicara tentang rumah, saudara, itu artinya Alkitab sedang berbicara mengenai kehidupan manusia. Kalau Alkitab berbicara tentang rumah, artinya Alkitab sedang berbicara tentang manusia, kehidupan manusia. Saya kasih contoh saudara. Satu kali Yesus bilang begini, ada dua orang yang hidup, katanya ada satu orang bodoh, satu orang bijak. Nah, orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir, dan waktu datang hujan, banjir, nggak tahu apalagi angin besar, rumah itu akan hancur karena dibangun di atas pasir. Tapi ada orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Dan ketika datang hujan, banjir, angin besar, rumah itu tetap berdiri kuat. Dan gak akan pernah hancur. Kenapa? Dibangun di atas fondasi yang kuat, karang yang kuat, batu yang kuat. Nah, jadi setiap kali Yesus mengatakan tentang rumah, dia sedang berbicara sebetulnya tentang kehidupan seseorang. Tahan lu sini. Yang kedua, Yesus pernah ngomong begini juga saudara. Ada perumpamaan rumah yang kotor, berantakan, ancur-ancuran, jelek banget. Wah, pokoknya kacau nih rumah. Karena penghuninya ini ngaco. Penghuninya ini jorok luar biasa, kotor luar biasa. Penghuninya diusir keluar, rumahnya diberesin, dicat ulang, di refurnish dan lain sebagainya. Sampai akhirnya rumahnya jadi bagus lagi. Wow, ini rumah yang bagus. Tapi dibiarinin kosong. Dan ketika itu dibiarinin kosong, yang tadi pertama nempatin rumah itu, yang ngaco-ngaco itu nempatin rumah itu. Karena dia udah pergi. Terus dia lihat dari jauh, rumahnya udah jadi bener, rumahnya udah jadi bagus. Saya mau masuk lagi karena gak ada yang tinggal di dalamnya. Saya mau masuk lagi. Dan dia ajakin satu kompi yang lain teman-temannya yang lebih bejat dari dia. Lebih hancur dari dia. Yuk kita masuk ke sana. Dan akhirnya Yesus katakan rumah itu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Makanya rumah itu mesti ada isinya. Rumah itu mesti ada yang nempatin. Rumah itu mesti ada yang menguasai. Jangan sampai kosong. Dan rumah itu selalu bicara tentang kehidupan manusia. Rumah itu selalu bicara mengenai manusianya. Dan ada banyak hal lagi kalau kita bicara tentang rumah. Yesus atau Tuhan atau Alkitab selalu bicara tentang kehidupan manusia. Nah, oleh sebab itu saya ingin masuk ini buat saudara. Apa yang Yesus maksudkan? Kenapa harus dia membangun rumahnya? I will build my dwelling place. Aku akan mendirikan rumahku. Aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan gerejaku. Nah, yang dia maksud ada 3 hal. Yang saya mau seberangkan ini buat saudara untuk kita bangun selama 1 tahun ke depan ini. Yang pertama, rumah yang pertama adalah saya. Saudara, pribadi sebagai seorang manusia, saya secara pribadi, bukan orang lain, saya. Dan Tuhan mau katakan begini, kalau saudara percaya, kalau kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya this is His house. Ini adalah rumahnya. Angkat tangan kanan saudara sebentar aja. Soalnya saya lihat kayak saudara serius banget. Angkat tangan, lambaikan sama saya. Hai. Taruh di dada saudara, lalu bilang begini. Saya adalah rumahnya Tuhan. Yes. Kita semua adalah rumahnya Tuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Sangat jelas banget bilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Rumahnya Tuhan. Tempat tinggalnya Roh Kudus. Roh Allah tinggal di dalammu. Roh Allah tinggal di dalam saya. Jadi dengan kata lain, kalau ini adalah rumahnya Tuhan, dan Tuhan katakan, I will build my dwelling home, my dwelling house. Tempat tinggalku, aku akan bangun. Dia bermaksud yang pertama, dia mau membangun kehidupan ini. Dan kita harus membangun apa yang Tuhan bangun. Jangan bangun yang lain. Kalau Tuhan bangun rumah, kita harus bangun rumah. Dan apa yang disebut dengan rumah yang pertama? Diri saya, diri saudara. Masing-masing kita adalah rumahnya Tuhan. Jadi saudara,
kalau kita ngerti betul bahwa saya adalah rumah Tuhan, bahwa tubuh ini adalah bait sucinya Allah, bahwa roh Allah tinggal di dalam tubuh ini, termasuk di dalam pikiran, termasuk di dalam jiwa, perasaan, emosi saya, kehendak saya, termasuk perkataan saya, termasuk mata saya. Dia tuh menguasai semuanya karena ini rumahnya. Berarti saya harus jaga rumah ini baik-baik. Jangan sampai rumah ini jadi rusak. Jangan sampai rumah ini jadi hancur. Jangan sampai rumah ini jadi berantakan. Jangan sampai rumah ini jadi kepo. Jangan sampai rumah ini jadi apa sih kata kok lupa. Jangan sampai rumah ini jadi rumah yang kotor, jadi rumah yang jorok, jadi rumah yang gak teratur, jadi rumah yang gak karu-karuan begitu. Saya harus membangun rumah ini menjadi rumah yang rapi, menjadi rumah yang bersih, menjadi rumah yang kudus, menjadi rumah yang baik, menjadi rumah yang menyenangkan, menjadi rumah, kita akan bahas nanti di belakang. Jadi pertama saudara, kalau kita ngerti bahwa tubuh ini adalah bait Allah, kita gak akan pernah membiarkan tubuh ini dikotorin sama apapun juga. Kalau kita ngerti ini sekali lagi, kita nggak akan pernah membiarkan mulut kita ngomong yang kotor dan yang jorok. Kita nggak akan pernah membiarkan mulut ini ngomong yang kasar dan menyakiti bahkan membunuh orang lain dengan kata-kata ini. Kita nggak akan pernah mau mengatakan hal-hal yang bohong, hal-hal yang najis, hal-hal yang menjatuhkan orang lain. Kita jaga mulut kita. Kenapa? Hei, ini adalah bagian dari rumahnya Tuhan. Kita mesti jagain itu. Kita akan jaga mata kita akan jaga pikiran kita akan jaga emosi kita akan jaga perasaan kita akan jaga juga jangan sampai tubuh ini dilukai, jangan sampai tubuh ini disakiti. Kita juga akan menjaga pola hidup kita akan jaga pola makan kita akan jaga pola geraknya kita, olah tubuhnya kita akan jaga supaya kita bisa tetap sehat. Saya bertobat banget saudara, karena kira-kira 1 bulan yang lalu, saya ngaku di depan saudara, itu saya benar-benar lalai, saya nggak olahraga. Biasanya memang saya olahraga, karena kami punya alat mesin gitu buat jalan, walaupun hujan masih, puji Tuhan masih bisa jalan di rumah, atau paling nggak saya bisa senam kah, saya bisa apa, tapi itu sama sekali enggak saudara. Terus tiba-tiba habis beres mandi, saya lagi ngangkat, mau andukan kaki gitu, tiba-tiba nggak bisa balik. Kaku semuanya. Saya bilang, apakah ini akhir dunia Tuhan? Apakah ini akhir zaman? Ini kiamat kah? Atau bereskah saya pada hari ini? Itu betul-betul blank saudara. Dan gak bisa, saya bilang sama istri, kenapa nih saya tiba-tiba? Dan itu saya benar-benar, saya mengucap syukur. Tuhan sebenarnya dikasih alarm dalam tubuh saya. Ini waktunya kamu untuk mulai bergerak lagi, mulai bekerja lagi, mulai olahraga lagi. Kenapa? Siapa yang mau umurnya panjang katakan amin saudara. Gak terlalu yakin saya. Saudara mau umur panjang? Kita mau usia kita bisa berfungsi, hidup kita bisa berfungsi lebih panjang. Amin saudara. Kita mau semuanya. Tapi kalau tubuhnya sakit-sakitan, gimana? Makanya kenapa Tuhan bilang begini. Ini saya mau kasih ilustrasi atau analogi ini buat saudara biar kita bisa tambah jelas. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nggak mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau kita belum bisa mengasihi diri sendiri. Apa artinya mengasihi diri sendiri? Kita ngejaga diri kita jangan sampai sakit. Kita jaga diri kita jangan sampai terluka. Jaga diri kita jangan sampai tersinggung. Jangan sampai, maksud tersinggung tuh ini, terluka hatinya, terluka emosinya. Jangan sampai kita jadi kepahitan. Saudara, orang yang sayang sama dirinya, dia akan get rid of semua bitterness. Dia akan usir semua. Saya nggak akan izinkan kepahitan masuk dalam hidup saya. Itu namanya mengasihi dirinya. Tapi ada orang yang bukan mengasihi diri, tapi mengasihani dirinya. Mengasihani diri itu contohnya apa? Contohnya saya disakiti sama orang, terus saya simpan, saya taruh di situ dan saya jaga itu baik-baik. Dan saya bilang ini, kasihan dong gue disakitin. Kasihan gue dilukai. Kasihan gue diputusin puluhan kali. Kasihan dong gue dong, kasihan dong gue dong, kasihan dong gue dong. Kasihani saya. Akhirnya dia gak bisa move on dari kehidupannya. Karena dia selalu pegangin bahwa saya adalah orang yang paling menderita. Saya orang yang banyak sekali jadi korban. Saya ini orang yang begini, saya pahit, saya sakit. Orang yang menjaga kepahitannya, orang yang ngerawat kepahitannya dalam hidupnya, dia tidak mengasihi dirinya. Dia cuma mengasihani dirinya.
Dan orang yang mengasihani diri tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Karena orang yang pahit pasti akan memberlakukan orang lain secara pahit. Nggak mungkin bisa mengasihi. Orang yang terluka pasti akan melukai orang lain. Makanya kita mesti jaga diri kita. Jangan sampai diri kita ini jadi terluka. Jangan sampai diri kita jaga, kita bangun benteng sedemikian rupa supaya kalaupun saya dikecewakan, saya nggak akan hidup dalam kekecewaan. Kalaupun saya disakiti, saya nggak akan pernah mau hidup di dalam rasa sakit itu. Saya akan keluar dari situ, saya akan lepaskan pengampunan. Orang yang mengasihi dirinya, dia nggak mau terus dikuasai oleh bayang-bayang masa lalu yang membuat hidupnya jadi rusak. Karena dia mengasihi dirinya. Saya nggak mau hidup di masa lalu, saya mau hidup di masa depan. Karena masa depan saya masa depan yang penuh harapan. Tuhan berkati saya di masa depan saya. Dan saya nggak perlu hidup di masa lalu, karena masa lalu udah selesai. Move on. Come on, move on. Bilang sama teman sebelah saudara, dari sini kelihatan kalau ada yang tidur. Bilang jangan tidur, move on. Jangan tidur, move on. Saudara selalu dari sini selalu kelihatan ada yang tidur. Saya yakin kalau saudara suka tidur di gereja, puji Tuhan. Mungkin di rumah kurang tidur. Tapi gak apa-apa, sudah tidur di gereja. Tidurlah dalam hadirat Tuhan. Dan berdoalah supaya saudara bisa mendapatkan mimpi-mimpi dari Tuhan. Mari move on saudara. Jangan biarkan diri saudara terperangkap dalam masa lalu saudara yang saudara gak bisa bebas. Yang kedua juga sama. Saudara ada orang yang bilang gini. Dia gak mau istirahat, dia telat makan, dia kerja. Bagus sih, kerja tuh bagus. Rajin tuh bagus. Tapi kalau gak ada istirahatnya, sama dengan dia orang yang gak mengasihi dirinya sendiri. Dan dia gak mungkin bisa mengasihi orang lain. Saya mau kasih contoh buat saudara. Contoh, seumpama aja. Misalnya, ini jauh dari saya dalam nama Yesus. Tapi contohnya saya aja. Contoh saya, saya punya istri, kami punya 2 orang anak. Dan kalau sampai saya jatuh sakit karena saya nggak rawat diri saya nggak makan yang benar, saya nggak olahraga misalnya, terus kenapa-napa dengan diri saya, karena saya nggak jaga diri saya. Saya kerja nggak pernah mau istirahat, saya malam pokoknya sampai subuh saya masih kerja, bangun lagi cuma 2-3 jam, terus saya bangun, saya mau kerja lagi supaya apa? Saya mau dapetin duit, buat apa? Buat penuhin semua kebutuhan keluarga saya. Yes, betul, mau memenuhi kebutuhan keluarganya betul, tapi caranya salah. Caranya dia nggak mengasihi dirinya. Kenapa dia ngerusak dirinya sebetulnya? Dan waktu dia jatuh sakit, waktu saya misalnya saya jatuh sakit saudara. Kalau saya sampai jatuh sakit dan saya sampai dirawat di rumah sakit sampai harus melamin satu dan lain hal yang membuat saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, paralyzed misalnya. Contoh, gak mau saya seperti itu tapi ini contoh. Kalau itu sampai terjadi, dengar saya, yang tadinya niatnya mau mengasihi keluarga saya, justru saya ngerusak keluarga saya. Istri saya jadi susah, anak-anak jadi susah, semua jadi susah. Kantor jadi susah di mana saya kerja, dan lain sebagainya. Jadi kalau, saudara, yang nomor 1 adalah mari kita bangun diri kita. Bangunlah waktu saudara bersama dengan Tuhan. Karena saudara ada di gereja, mau gak mau saya harus ngomong ini. Saudara mesti bangun kehidupan doa saudara. Saudara mesti bangun kehidupan baca firman-Nya saudara, perenungan saudara kepada Tuhan. Bangun hubungan saudara dengan Tuhan yang intim dengan Tuhan. Bangun itu, dan kalau itu terbangun, dengan kata lain kita sedang membangun hidup kita. Kita sedang membangun karakter di dalam kita. Kita sedang membangun kekuatan di dalam kita. Dan itu yang Tuhan mau bangun. Yang pertama, rumah yang pertama adalah saya. Saya sengaja lebih banyak di sini yang pertama saudara. Karena yang kedua akan ngikut. Rumah yang kedua adalah ketika saya sebagai rumah Tuhan, istri saya sebagai rumah Tuhan, anak-anak kami sebagai rumah Tuhan, dan waktu kami kumpul, kan kami adalah rumah Tuhan. Nah ini yang disebut rumah yang kedua, keluarga. Kita akan sungguh-sungguh membangun keluarga selama tahun 2020 ini. Kita akan fokus betul ngebangun generasi kita, ngebangun anak-anak kita, ngebangun hubungan suami istri. Kita pikirkan ini yang benar saudara. Hubungan suami istri itu adalah hubungan kekuatan yang akan membawa keluarga kita menuju kepada tujuannya Tuhan. Kalau keluarganya gak kuat, sulit buat keluarga ini ngelihat apa menjadi tujuan Tuhan dalam hidup mereka secara keluarga. Apalagi suami istri gak bersatu. Suami istri berantem melulu, suami istri gak cocok terus. Dan suami istri bisa bilang begini, aneh saya juga bingung kenapa. Karena memang gak terbangun komunikasinya. Lama-lama sama dia mau jadi biasa. Dan yang paling parah, gue udah gak bisa ngomong sama dia. Suami ngomong terhadap istri, dia bilang, saya udah gak bisa ngomong sama istri saya. Hubungan suami istri seperti apa, dan kita gak mau hubungan suami istri seperti itu. Tapi kita mau membangun kehidupan keluarga kita, membangun hubungan yang intim dengan sesama keluarga kita.
Dan itu harus kita bangun. Ayatnya ada di mana? Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-47. Ini jadi satu dengan poin saya yang ketiga. Jadi keluarga adalah rumah Tuhan yang harus juga kita bangun sama-sama. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Setiap hari. Di rumah masing-masing, artinya apa? Di dalam keluarga, saudara. Kita ngebangun keluarga kita. Kita bangun hubungan komunikasi dengan anggota keluarga kita. Kapan terakhir saudara ngomong I love you sama pasangan saudara? Oh baru aja tadi semenit yang lalu. Oh puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau ada yang mikir gini, kapan ya? Itu hati-hati saudara. Udah kelamaan rupanya. Kapan terakhir saudara ngajak pasangan saudara, suami atau istri saudara untuk dating? Jalan berdua, ngobrol tentang hal-hal yang bukan cuma sekedar, udah makan apa belum? Tadi siang makan sama siapa? Cuma gitu doang. Tapi gak pernah ngomongin gimana masa depan kita. Apa yang mesti kita bangun di rumah kita. Nilai-nilai apa yang mesti kita bangun. Saudara, itu butuh komunikasi. Kita butuh membangun, kita harus membangun keluarga kita. Seperti itu. Saudara mungkin ada di antara saudara bilang gini, terlalu idealis Pak. Saya udah terlalu sibuk kerja. Itulah yang menjadi masalah dalam dunia kita sekarang. Kenapa? Kita terlalu sibuk dengan hal yang lain, tapi kita kurang sibuk untuk hal yang sangat penting. Dan yang sangat penting kalau menurut saya, family is priority. Keluarga itu adalah prioritas. Tapi Pak, ini kan kerjaan saya juga. Betul, tapi kita mesti bisa atur waktu kita. Makanya disiplin diri kita. Kapan harus kerja, kapan harus liburan, kapan harus bangun, kapan harus tidur, kapan harus kerja, kapan harus istirahat. Saudara, kita mesti betul-betul bisa membangun diri kita dan kita bisa membangun keluarga kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah untuk poin yang ini, kumpulan keluarga nyatu ini jadi gereja Tuhan. Dan Tuhan mau bawa kita untuk membangun komunitas, membangun gerejanya, membangun komunitasnya. Ya, saya pakai kata komunitas. Seperti tadi dikatakan tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait suci, di bait Allah tiap-tiap hari. Artinya apa? Di rumah Tuhan bersama-sama secara komunal. Dan saudara bisa tambahkan, poin saya cuma 3. 1, mari kita membangun diri kita, membangun keluarga kita, dan membangun komunitas kita atau gereja di mana kita ada. Kita akan membangun itu sama-sama. Tapi kalau saudara bilang begini, Pastor saya juga mau menambahkan, saya mau kantor saya jadi rumah Tuhan. Saya kasih tepuk tangan. Pastor saya mau toko saya jadi rumah Tuhan. Saya mau bangun sedemikian rupa, nggak jadi gereja, tentu aja nggak jadi gereja, tapi jadi tempat di mana Tuhan hadir di situ. Sekolah di mana saya ngajar, perusahaan di mana saya kerja, bisnis yang saya sedang bangun dengan semua orang-orang yang ada sekeliling saya. Saya mau bangun tempat ini menjadi God's dwelling place. Saya mau membangun rumah ini menjadi di mana Tuhan hadir di situ, Tuhan bertahta di situ, Tuhan membangun rumahnya di situ. Kalau itu terjadi saudara, wow, saya bisa bayangkan yang disebut katanya bumi penuh kemuliaannya. Itu akan terjadi. Terlalu jauh kalau kita lihat bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan dengan apa? Kemuliaan dengan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Kehadiran Tuhan dalam setiap keluarga kita. Kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kita. Kehadiran Tuhan dalam setiap komunitas di mana kita ada. Kehadiran Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir di situ, semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji dan disebut kebajikan, itu akan penuh di dalam kehidupan kita. Yang bersama dengan saya katakan amin. Nah sekarang pertanyaan adalah begini. Kenapa Tuhan begitu serius ingin membangun rumahnya? Kenapa dia begitu serius? Ada 2 hal yang saya ingin gabungkan bersama-sama dalam pembacaan kita tadi. Yohanes 10 ayat yang ke-10 dimulai dengan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Matius 16 ayat yang ke-18 bilangnya bahwa saya akan membangun rumahku, saya akan membangun gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut dalam bahasa Inggrisnya, kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, the gates of hell. Pintu gerbang neraka atau pintunya neraka. Dan Tuhan lagi bilang begini, sebenarnya 2 hal yang sama. Tuhan lagi bilang begini di dalam kitab Matius. Aku akan mendirikan rumahku supaya alam maut atau gerbang atau pintu gerbang maut tidak menguasai rumah itu. Wow. Siapa yang betul-betul merindukan usahanya jadi mati? Katakan amin saudara.
Isi, berarti nggak ada seorang pun yang mau rumahnya atau tempat usahanya atau keluarganya mengalami kematian. Kematian ini bukan mati tubuh maksudnya, tapi kematian dalam hubungan, kematian dalam masa depan, mati, semuanya mati, seperti semangatnya mati, kematian, alam maut. Dan yang lebih parahnya lagi adalah betul-betul kematian tubuh, jiwa, dan roh pada akhirnya. Karena itu dihancurkan semuanya oleh pencuri. Dan pintu gerbang maut ini nggak akan menguasai rumah yang dibangun oleh Tuhan. Kalau rumah yang kita bangun, diri saya, keluarga saya, komunitas saya, gereja ini, tempat di mana saya ada, Tuhan tempatkan saya. Saya bangun ini bersama dengan Tuhan, menjadi rumahnya Tuhan, maka alam maut tidak akan menguasainya. Pintu neraka tidak akan menguasainya. Are you with me? Sudah bersama dengan saya? Nah, Yohanes 10 bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Namun sebelum Yesus bilang itu, Yohanes pasal ke-10 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bicara tentang pintu. Pintu, saya akan bicara tentang pintu. Rumah yang baik pasti punya pintu. Setuju? Rumah yang baik pasti punya pintu. Siapa yang rumahnya gak punya pintu? Katakan amin. Semua pasti punya pintu, karena itu pasti rumah yang baik. Nah, Yohanes 10 ayat 1 sampai 2 bilangnya begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu. Caranya salah. Nggak melalui pintu. Tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Dan oleh sebab itu Yesus bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 katakan, kalau kamu mau hidupmu benar, akulah pintunya. Akulah pintunya, barang siapa masuk melalui aku, dan saya akan masuk melalui pintu. Contohnya, by the way sebelum saya masuk pintu, mudah-mudahan bisa dibuka. Yesus lagi bilang begini, kalau kamu masuk pintu yang benar, kamu akan keluar menemukan kehidupan yang benar. Tapi kalau kamu masuk pintu yang salah, maka kamu akan keluar ke dalam kehidupan yang sangat bermasalah. Jadi hati-hati pintu mana yang akan kamu masukin sekarang. Waktu kamu mau membangun rumahmu. Dan Yesus menawarkan, akulah pintu. Dan waktu kita bilang, Tuhan aku mau lewat pintunya Yesus. Aku mau lewat pintu yang Yesus tawarkan. Dan itu adalah dirinya sendiri. Tuhan aku mau masuk pintu ini. Dan waktu aku masuk dalam pintu ini, aku akan ngalamin proses dalam kehidupanku. Dan prosesnya itu adalah aku melakukan firman setiap hari. Memang kehidupannya tetap ada masalah sih. Betul kehidupannya ada tantangan sih. Betul kehidupannya ada begitu banyak tekanan mungkin. Tapi selama aku ada di dalam Yesus, karena aku masuk melalui pintunya Yesus, maka janji Yesus adalah aku akan keluar. Dan menemukan padang yang berumput hijau. Tapi kalau sampai aku masuk dalam pintu yang salah, the gates of hell, aku masuk kepada pintu yang bukannya Yesus, pintu kehidupan yang ngaco, pintu kehidupan yang salah, maka ketika aku masuk ke sana, pasti aku akan keluar dan kehidupanku akan menjadi kehidupan yang miserable. Kehidupan yang hancur-hancuran, kehidupan yang berantakan pasti. Saudara hati-hati, karena Yesus sudah ngajarin kita ada pintu yang benar dan ada pintu yang salah. Pencuri hanya masuk dari pintu yang salah. Dan jangan sampai masuk dari pintu yang salah. Sini saya lihat ada banyak anak muda. Now, anak muda yang belum menikah tapi percaya dalam hati bahwa dia akan menikah. Angkat tangan, tinggi. Oke, terima kasih. Saya sering nanya ini ya, gak apa-apa. Sering saya nanya, tahan, kok malu-malu, tahan sebentar, saya bisa lihat. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Kalau udah ngangkat tangan begitu, terus lihat kiri kanan, yang mana ya kira-kira, nah gitu kudunya. Oke, no, udah. Nah, sudah perhatikan, ini side off sedikit. Waktu Yesus bilang katanya, kalau kamu masuk dalam sebuah kehidupan, masuk dengan pintu yang benar. Waktu kalian pacaran nih, saya mau kasih tahu sama kalian ya, yang belum nikah nih. Sebagai orang tua rohani kalian, saya mau ngomong sama kalian. Hati-hati memasuki pintu rumah tangga kalian. Jangan masuk lewat pintu yang salah. Masuk lewat pintu yang benar. Apa maksudnya, Pastor? Ada banyak orang yang lompat tembok sebelum menikah. Belum ngerti? Saya perjelas. Lompat tembok itu kayak maling kan? Nyumput-nyumput. Orang tuanya nggak tahu, tapi anaknya dicuri. Begitu anaknya dibawa, dicuri, baru datang ke pintu yang benar, ketok-ketok pintu bapak emaknya.
Om, tante, permisi, mau merit sama anak om. Hah, merit? Kerja aja belum? Kan masih kuliah. Ya habis gimana? Udah melenting. Sudah ngerti maksud saya? Habis gimana? Udah jadi. Gimana? Udah berhasil. Tapi caranya salah. Cara masuk dalam pernikahan adalah jangan ambil anak orang sebelum waktunya. Datang dulu kepada pintu yang benar, papa mama yang ketok pintunya. Om, tante, permisi, mau minta anak om, boleh gak? Kalau gak boleh, ya udah, masih ada jutaan yang lain. Yang tepuk tangan kayaknya ngalamin. Nah, sudah ngerti maksud saya ya? Jadi pakai cara yang benar. Jangan pakai cara yang aneh-aneh. Jangan pakai cara yang likiat gitu. Jangan pakai cara yang licik gitu. Pakai cara-cara yang aneh-aneh. No, masuk melalui pintu yang benar. Yesus sudah berjanji kalau kamu masuk melalui pintu yang benar, kamu pasti akan keluar menemukan kebenaranmu. Keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Sama, kerja juga sama. Posisi, jangan pakai cara yang salah. Sikat sana, sikat sini dan lain sebagainya. Karena untuk satu posisi masuk dengan cara yang salah. Ikutin aja jalannya, ikutin pintunya yang benar. Kalau kita ikutin pintunya yang benar, Tuhan pasti buka jalan tepat pada waktunya. Yang terbaik jadi bagian kita. Jangan takut kalian kehilangan apapun. Selama kalian punya Tuhan, kalian akan dapat apapun yang Tuhan sudah sediakan buat kalian. Tapi kalau kalian mau berusaha dapatkan apapun tanpa Tuhan, kalian akan kehilangan apapun. Karena apapun itu datangnya bukan dari Tuhan. Mari kita pikirkan ini baik-baik karena Yesus sudah ngajarin pada kita. Itulah proses kehidupannya. Masuk melalui pintu yang benar dan keluar pasti akan menemukan tempat yang benar. Tapi kalau kamu masuk dari pintu yang salah, kamu akan keluar di tempat yang salah dalam kehidupanmu. Hati-hati, saya mau ngomong ini tegas banget. Karena kamu semua adalah bait sucinya Tuhan. Jangan sia-siakan kehidupan masa mudamu, jangan sia-siakan kehidupan keperawananmu, jangan sia-siakan kehidupan keperjakaanmu. Yang perempuan, anak-anak perempuan, saya mau ngomong keras buat saudara. Jangan biarkan tubuhmu dihancurin cuma gara-gara, masa depanmu dihancurin cuma gara-gara cinta semenit atau cinta 2 menit. Oh, hancur hatinya. Masa depanmu lebih besar daripada itu. Jangan biarkan dirimu jatuh di sana karena masuk dari pintu yang salah. Saya berdoa jangan sampai ada kejadian lagi hal-hal yang kita gak mau seperti itu. Amin saudara. Nah ini adalah prosesnya. Jadi Yesus katakan begini. Kalau kamu masuk pintuku maka kamu akan masuk dan keluar. Kamu akan masuk dan keluar. Masuk dan keluar. Itu proses saudara. Masuk dan keluar itu proses. Ketika saya keluar dari rahim mama saya masuk kepada kehidupan dalam dunia ini. Sebagai anak kecil, sebagai anak bayi. Saya bertumbuh menjadi anak yang lebih besar. Saya keluar dari masa bayi saya, masa batita, saya keluar menjadi masa anak-anak. Masa anak-anak saya keluar karena saya udah menjadi remaja, saya keluar dari masa anak-anak, saya masuk ke masa remaja. Saya semakin tumbuh dewasa, saya keluar dari masa remaja, saya masuk ke masa pemuda saya. Waktu saya masuk ke masa pemuda saya bertumbuh lebih dewasa lagi, saya keluar dari masa pemuda saya masuk pada masa pernikahan saya. Itu kan proses keluar masuk saudara. Dan Yesus sudah janjikan bahwa proses keluar masukmu akan diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tapi pintunya mesti benar. Kalau pintumu nggak benar, proses keluar masukmu ngaco semua. Tapi kalau engkau masuk pada pintu yang benar, memang betul saudara. Bukannya berarti di antara proses keluar masuk ini semuanya enak. Enggak. Bayi keluar nangis. Ada bayi keluar hahaha ketawa. Enggak ada. Bayi keluar pasti nangis. Kenapa nangis? Karena dia tahu ini masalah. Betul gak saudara? Loh iya kalau dia ketawa berarti dia bilang begini, hahaha gak ada masalah. Tapi justru dia nangis karena dia tahu ini ada masalah. Setiap proses keluar masuk, masa pubertas coba. Itu masalah yang susah banget buat anak-anak. Buat kita umur-umur pubertas. Bukan. Maksudnya waktu kita melewati usia-usia pubertas. Kita ngerti bahwa itu masa-masa yang susah. Tapi ketahuilah dan percayalah akan janji Tuhan. Walaupun keluar masukmu ngalamin kesusahan, tapi kalau engkau masuk melalui pintu yang benar, engkau pasti keluar mendapatkan hidup yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya itu akan terjadi. Amin saudara. Saya tutup yang terakhir dalam waktu saya sekitar 1 menit ke depan. 2 menit, saya minta tolong 2 menit lagi tambahan. Visi rumah Tuhan itu seperti apa? Rumah seperti apa yang saya mau bangun? Rumah seperti apa yang harus kita bangun? Diri saya, keluarga saya, komunitas saya, mungkin toko di kantor atau di tempat pekerjaan atau di gereja atau dimanapun kita ada. Apa sih Tuhan? Penglihatan seperti apa yang Tuhan mau kasih sama kita? Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13.
Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang pertama dikatakan begini. Untuk pemimpin berdua menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Yang pertama, saudara catat ya. Saya berdoa saudara, ini akan menjadi targetnya kita. KPI, kalau saudara ngerti KPI. Key Performance Indicator kita. Itu KPI-nya kita. Keluarga yang saya mau bangun atau rumah yang saya mau bangun itu adalah yang pertama. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan. Tempat kediamanmu itu disenangi. Saya mau tanya sama saudara, apakah hidup saudara menyenangkan atau enggak? Jangan-jangan ada banyak orang yang enggak menyenangi dirinya sendiri. Gue kecewa sama diri gue. Gue gak bisa ngampunin diri gue. Kecewa. Rumah ini gak disenangi bahkan oleh dirinya sendiri. Apalagi orang lain. Kalau dirinya aja dia gak senangin, apalagi orang lain. Jangan ngarepin orang lain senang sama saudara, suka sama saudara. Kalau saudara sendiri gak suka sama diri saudara. Bangun pagi, ngelihat. Wah setan katanya gitu. Ngelihat diri sendiri. Kenapa? Gue gak suka sama dia. Loh saudara, mari mulai menerima diri saudara apa adanya dan mengucap syukurlah karena saudara ada ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jangan sampai ada satu pikiran pun yang bilang bahwa engkau gak berharga. Siapa bilang? Tuhan bilang engkau berharga. Jadi saya harus bisa membangun diri saya. Image tentang diri saya adalah diri yang disenangi. Kemanapun saya pergi orang pasti akan bilang, wah saya senang lo kalau ada dia. Saya suka lo kalau ada dia dan lain sebagainya. Yang kedua, ayat yang selanjutnya dimajuin aja. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Allahku. Merindukan. Apakah saya dirindukan oleh orang? Saya ngucap syukur ada istri saya di sini. Istri saya selalu merindukan saya. Dan dia pun selalu saya rindukan, saudara. Anak-anak di rumah selalu merindukan papa mamanya. Dan papa mamanya selalu merindukan anak-anaknya. Dan di dalam gereja ini pun saya yakin dengan percaya diri. Saudara pun merindukan saya. Enggak pun enggak apa-apa. Tapi maksudnya begini saudara, kita membangun hidup kita untuk menjadi satu tempat yang dirindukan. Jangan sampai begitu kita pulang dari tempat, saya biasa pergi jalan kemana, travel gitu saudara. Dan begitu saya pulang sampai rumah, terus anak-anak bilang gini, ya dia pulang. Itu kan perkataan yang gak enak banget walaupun singkat. Betul apa enggak saudara? Jangan sampai dari istri saya juga bilang begitu. Ya si papa udah pulang. Aduh kesian banget kalau orang seperti no. Kita mau bangun hidup kita, rumah kita adalah tempat yang dirindukan. Amin saudara? Itu yang kedua. Terus ini yang ketiga. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Rumah kita harus menjadi rumah yang hospitable. Menjadi rumah yang ramah. Yang mau menyambut orang. Dengan kasih karunia yang besar. Hati kita besar bisa menyambut orang lain. Bisa menyambut orang-orang yang ada di sekeliling kita mungkin. Teman-teman kita, lingkungan kita. Kita disambut dan orang lain menyambut kita. Dan kita membangun kehidupan yang seperti itu. Dan kehidupan yang seperti itu dikatakan berbahagialah orang yang diam dalam rumahmu. Saya ngebayangin anak-anak saya kalau diam di rumah saya, mereka akan bahagia. Istri yang bersama dengan saya akan bahagia di sana. Siapapun orang yang ada dalam gereja ini yang bersama dengan saya akan bahagia hidupnya. Kenapa? Karena kita membangun kehidupan yang seperti itu. Next, ayat yang kelima atau ayat yang keenam. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Mari kita bangun hidup kita yang kuat. Kekuatan kita berasal dari Tuhan. Bukan karena uang kita. Karena uang bisa habis. Bukan karena jabatan, bukan karena kerjaan, bukan karena bisnis yang hebat. No, bangun kekuatan kita bukan karena koneksi, karena apapun. Bangun kekuatan kita karena Tuhan. Saya mau membangun hidup saya di dalam Tuhan. Mari kita bangun sama-sama kehidupan kita di dalam Tuhan. Next, kalau kita bisa membangun kehidupan di dalam Tuhan, apabila melintasi lembah Baka, maka ia atau mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah Baka adalah lembah bayang-bayang maut. Lembah di mana nggak ada seperti jalan keluar. Di mana lembah yang mematikan. Lembah yang ujungnya itu udah stop sampai di situ nggak ada tembusan yang lain. Itu lembah Baka, lembah alam maut. Tetapi orang yang membangun hidup di dalam Tuhan, bahkan pada saat ada di tempat seperti itu pun, mereka bisa mengubahnya menjadi mata air. Problem solver, menjadi orang-orang yang punya jalan keluar dalam setiap masalah kehidupannya. Mereka membangun hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Terus mengasah pengetahuan mereka, mengasah hikmat mereka, mengasah kepandaian mereka, mengasah kepekaan mereka akan suara Tuhan. Asah itu saudara, bangun itu semua. Dan bangun juga dalam keluarga kita, biasakan juga dalam keluarga kita. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat, makin tua, bukan makin loyo, makin tua makin semangat. Makin kuat, makin tua, makin kuat. Makin tua, makin sehat roh dan jiwanya untuk memberkati kehidupan generasi yang sesudah mereka. Mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Next. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Dia akan dengar doa kita. Dia akan dengar keluarga kita. Dia akan dengar doa
umatnya. Dia akan dengar doa komunitas kita dimanapun kita ada. Dia akan mendengarkan doa kita, dia pasang telinganya. Ayat yang selanjutnya, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Orang-orang yang diurapi yang bangun hidupnya di dalam Tuhan, wajahnya Tuhan selalu memandang mereka. Kalau saudara gak suka sama orang, saudara pasti akan buang muka terhadap orang itu. Betul gak? Saya gak suka sama seorang, kita buang muka. Tapi Tuhan bilang, no, Tuhan gak akan pernah buang muka terhadap saudara dan saya. Dia selalu memandang, dia selalu menghadapkan wajahnya kepada kita. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Anak-anak akan bilang, saya lebih baik 1 hari bersama dengan papa mama di rumah. Saya 1 hari di rumah daripada 1000 hari bersama dengan yang lain. Karena kesukaan saya ada di sini. Saya gak bilang bahwa mereka akan jadi kuper, akan jadi kutu rumah. Tetapi mereka pandai bergaul pasti. Tetapi mereka bisa merasakan ada ketenangan dalam rumah mereka, ada penerimaan dalam rumah mereka, ada sesuatu yang membangkitkan semangat mereka di situ. Sebab lebih baik 1 hari dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kemuliaan yang Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saya mau sampaikan buat saudara, 2020 kita akan membangun kehidupan seperti ini. 2020 kita akan membangun rumah kita. Yang pertama diri, yang kedua keluarga kita, yang ketiga komunitas di mana kita ada, termasuk gereja ini. Kalau ada di antara saudara mungkin bilang begini, di akhirnya, saya mengundang pemain musik maju ke depan, tim New Life untuk maju ke depan. Kalau ada orang yang bilang gini, pastor saya udah masuk pintu yang salah loh, udah kepalang banget nih pastor, udah kelanjur kayaknya, pastor saya udah masuk situ, saya udah kelanjur banget nih, gimana dong? Saya bilang ini saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Jadi kalau ada di antara saudara mungkin ngalamin sesuatu yang saudara pikir, ini udah hancur nih hidup saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan yang kedua. God is the God of second chance. Kesempatan dia selalu memberikan buat kita. Cepetan balik sama dia. Karena dia adalah Tuhan Allah yang mau terima kita, yang mau embrace kita, yang mau menerima kita apa adanya. Dan percayalah bahwa ada kuasa kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Karena dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa ada di dalamku, dia akan hidup walaupun dia mati. Sekali lagi mungkin kita gak mati secara tubuh. Tapi ada di antara kita yang mati secara emosi, mati secara pikiran masa depan. Kita mati terhadap harapan kita mati terhadap hal yang lain. Tapi Tuhan mau katakan, kalau engkau percaya dan bangun hidupmu di dalam aku, maka semua yang mati pasti akan dibangkitkan. Karena akulah kebangkitan dan hidup. Terima keselamatan dari Tuhan, because our God is the God of salvation. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Mari kita datang sama dia saudara. Dan jangan pikirkan bahwa hidup saya udah kepalang dan rusak, udah hancur-hancur, udah kepalang dan no. Tuhan mau sesuatu yang baik buat saudara. 2020 walaupun mungkin keadaan ekonomi politik gak terlalu baik. Tapi ketahuilah, hidup saya, saudara secara pribadi, hidup keluarga kita, kehidupan di dalam internal kita, kehidupan di dalam bergereja komunitas kita akan menjadi lebih baik. Karena Tuhan mau membangun kehidupannya. Because I will build my church, katanya, and the gates of hell shall not prevail. Aku akan membangun rumahku dan alam maut tidak akan menguasainya. Mari masuk melalui pintu yang benar dan kita akan pasti keluar pada pintu dan kehidupan yang benar. Tundukkan kepala saudara sebentar. Sementara saudara renungkan firman ini, sehingga saya akan tolong kita nyanyikan lagu yang tadi kita sudah nyanyikan sama-sama. Yesus, ku percaya pada